Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anistriana, NPM 19510100026, Prodi Ekonomi Syariah, kelas A, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah Metode Penelitian untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Metode Penelitian yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak videonya ya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metode penelitian. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Dalam metode penelitian itu terdapat istilah researcher yang dimana terdiri dari beberapa kata, yaitu re artinya kembali, search artinya mencari atau meneliti, dan R adalah orangnya. Jadi kesimpulannya adalah researcher itu berarti orang yang meneliti atau sedang melakukan penelitian. Yang selanjutnya, cara mencari ide penelitian. Cara untuk mencari ide penelitian itu ada dua cara, yaitu yang pertama, mengikuti webinar tertentu, misalkan webinar ekonomi syariah, dan yang kedua, mencari jurnal. Yang selanjutnya adalah pengertian dari abstrak. Abstrak adalah yang mengenai atau yang menggambarkan paper tersebut, dan biasanya dalam abstrak itu ada masalah dan bagian secara umum dalam paper. Metode penelitian dan abstrak biasanya terdiri dari 250 kata, dan abstrak dibuat paling terakhir dalam sebuah penelitian atau paper. Isi abstrak adalah mengenai masalah, tujuan, metode penelitian, dan hasil dari setiap penelitian. Lalu, apa saja poin-poin dalam menulis paper? Ada berbagai macam bentuk dalam menulis paper poin yang disebutkan, yaitu salah satunya adalah poin umum atau general, pendahuluan, literatur review, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Lalu, poin-poin apa saja dalam pendahuluan? Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang lebih kompeten. Maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Salah satunya itu mengenai research gap atau perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya antara lain yang pertama adalah teori dan praktek, dan yang kedua adalah perbedaan hasil penelitian terdahulu. Yang selanjutnya adalah cara penulisan dalam sebuah penelitian. Cara menulis judul itu jangan disingkat karena tidak semua orang tahu. Isi dari abstrak adalah yang pertama, menggambarkan keseluruhan isi paper, masalah bagian secara umum, cara penulisan abstrak, spasi single 1,5, tulisan abstrak di tengah, penulisan abstrak dengan bahasa Inggris di Indonesia atau bahasa Inggris saja, tulisan bold, di bagian kata kunci dimiringkan, isi dari pendahuluan. Isi dari pendahuluan ini mencakup yang pertama, permasalahan, tujuan, data, fenomena, data grafik lebih bagus, gap research atau research gap, perbedaan teori dan praktek, perbedaan hasil penelitian terdahulu, rekomendasi dari penelitian terdahulu, dan kemukakan alasan dengan singkat. Cara penulisan pendahuluan. Cara penulisan bagian pendahuluan itu terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, menggunakan huruf kapital, yang kedua, tulisan pendahuluan memakai rata kanan, spasi 1,15, dan yang terakhir, setiap di akhir paragraf, titik harus diberi tanda kutipan, yaitu di body note atau footnote. Yang selanjutnya itu cara menulis landasan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu font pada tulisan Arab menggunakan tradisional Arabik, dan yang kedua isi artinya menggunakan cetak miring dan agak menjorok ke dalam dari tulisan Arabnya. Yang selanjutnya, bagaimana cara mengupload jurnal untuk publis? Cara mengupload jurnal untuk bisa publis terdapat beberapa cara. Yang pertama diantaranya adalah lihat database yang dikasih oleh Bapak Iqbal dan lihat ada email dan nomor WA-nya. Yang kedua, cek akreditasinya apabila 456 itu lumayan mudah atau yang belum diverifikasi. Yang ketiga, lihat terlebih dahulu jadwal upload di bulan Oktober, yaitu Sinta 4, chat atau email dan minta persetujuan untuk mempublis. Yang keempat, lihat arsip
terus ada 8 yang tersisa untuk publish jurnal untuk bulan Oktober. Dan jika publish akan bisa menjadi tim co-authors dari Pak Iqbal. Yang kelima, klik link yang tertera di database sesuai jadwal. Verifikasi email lalu register terlebih dahulu, setelah itu login. Yang keenam, klik new submit. Isi data dan checklist semua dan save and continue. Upload file, klik artikel teks, lalu upload, klik continue, lalu continue lagi, and contributor, isi data dan save, dan penulis berhak menjadi nama pertama. Namun ada juga catatan untuk mempublish jurnal, yaitu yang pertama, abstrak harus Inggris, daftar referensi, yang kedua itu daftar referensi. Kalau skripsi memakai daftar rujukan, tulisan, hanging, dan spasi single. Jika grand teori, semakin lama semakin klasik jurnalnya dan berbahasa Inggris. Jika mencari peneliti terdahulu, semakin terbaru semakin bagus. Harus merujuk ke jurnal bahasa Inggris. Jika buku tidak ada di Google Scholar, maka harus dikutip manual dengan cara membuka Mendeley, klik dikutip manual, lalu isi sesuai buku yang kita rujuk. Biasanya buku ini adalah Indonesia yang tidak ada di Google Scholar. Yang selanjutnya itu judul huruf besar di awal saja, dan apabila ada nama kota, atau pilih sentences. Cara untuk mengupload jurnal yang sudah diperbaiki terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, buka email dari pihak jurnal. Yang kedua, klik linknya. Yang ketiga, lalu lihat apa saja yang harus diperbaiki. Setelah diperbaiki, diupload kembali ke jurnal. Klik kata add message di paling bawah setelah ada kata perbaikan, lalu ganti menjadi artikel teks, lalu memberikan kata-kata yang memuji pihak yang ingin mempublish jurnal kita, lalu klik OK. Lalu, mengapa jurnal saya saat ini belum ada pemberitahuan tetapi ada tulisan waiting assignment? Itu berarti bahwa paper kita sudah sesuai kriteria yang ada di jurnal, tetapi kita harus menunggu untuk direvisi dengan reviewernya, bisa dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bisa sampai bertahun-tahun, sampai mereka menghubungi kita jika mereka memerlukan jurnal kita. Yang selanjutnya yaitu pengertian pengembangan hipotesis. Apa itu pengembangan hipotesis? Pengembangan hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Selanjutnya, yang terakhir, pengembangan hipotesis dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, pengembangan hipotesis kuantitatif dan kualitatif, misalkan H0 dan H1. Hal ini adalah hal yang tidak perlu dan salah, dan yang benar yaitu X1 yaitu kepemimpinan Islam, variabel X2 kepuasan kerja Islam, variabel X3 motivasi kerja Islam, dan Y kinerja karyawan Islami. 3 macam konsep dalam sebuah pengembangan hipotesis, yaitu yang pertama, konsep, teori dan pembahasannya relevan antar variabel, kemukakan hasil penelitian yang mendukung dan tidak mendukung dan sertakan alasan mereka, dan yang ketiga yaitu kemukakan argumentasi dan tawaran hipotesis dari peneliti yang berangkat dari kesimpulan poin 1 dan 2 di atas. Baiklah, sekian penjelasan dari materi metode penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.